kemudian dari wakil ketua dan juga sedikit tambahan dari Ketua MPP Bang Gautama Wiranegara, Majen TNI Purnawirawan. Demikian. Kesempatan pertama langsung saya berikan pada Bung Agus Jabo sebagai Ketua Umum untuk memberikan pernyataan resminya. Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh. Mic-nya pegangan nih, Pak. Salam rakyat adil makmur. Terima kasih atas kedatangan kawan-kawan media. Deketin aja, Pak. Yang telah hadir di dalam acara konferensi pers yang diselenggarakan oleh DPP Prima menanggapi putusan dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sekaligus juga mengklarifikasi pernyataan-pernyataan dari banyak pihak yang telah kemudian merespon secara keliru hasil putusan dari Pengadilan Negeri tersebut. Jadi kami perlu menyampaikan bahwa yang kita ajukan ke Pengadilan Negeri itu bukan sengketa pemilu. Ya, ini banyak disalahpahami. Karena kita juga paham bahwa Pengadilan Negeri tidak punya wewenang untuk mengadili sengketa pemilu. Yang kita ajukan ke sana adalah PMH, perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu, yaitu KPU, yang telah kemudian menghambat hak politik kami sebagai warga negara yang mendirikan partai politik untuk ikut dalam pemilu. Itu yang menjadi materi utama dari permohonan gugatan kita di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Perlu diketahui, sebelum kita melakukan permohonan ataupun gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, kita sudah melakukan upaya hukum. Upaya hukum sesuai dengan undang-undang, sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku. Pada saat kemudian kita dinyatakan tidak lolos verifikasi administrasi, kita sudah melakukan langkah-langkah hukum, upaya-upaya hukum ke Bawaslu, kemudian ke PT UN, tetapi hasil dari proses upaya hukum yang kami lakukan itu buntu. Maka kemudian atas nama hak asasi manusia sebagai warga negara yang punya hak politik, kami mengajukan permohonan gugatan ke Pengadilan Negeri, bukan dalam konteks sengketa pemilu, tetapi sebagai upaya memperjuangkan hak sipil kami, hak politik kami sebagai warga negara yang mendirikan partai politik untuk ikut menjadi peserta pemilu 2024. Atas nama hak asasi manusia sebagai warga negara, kami meminta dengan upaya hukum yang sudah kami lakukan, kami meminta agar hak kami sebagai warga negara untuk berpolitik, mendirikan partai politik dan menjadi peserta pemilu harus dipulihkan. Karena dari keputusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sudah terbukti bahwa KPU melakukan tindakan ataupun perbuatan melawan hukum. Artinya kita punya hak untuk menuntut supaya hak politik kita sebagai peserta pemilu dipulihkan kembali. Untuk itu kami sangat menghormati apa yang sudah diputuskan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dan kami menghimbau agar semua pihak
menghormati, semua pihak menghormati putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut. Siapapun, baik itu pejabat negara, ketua partai politik maupun ahli-ahli hukum, semua harus menghormati putusan hukum yang sudah diputuskan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Jadi itu sebagai pembuka dari pernyataan kami, nanti akan dilanjutkan oleh jajaran DPP lainnya. Kami persilakan Bung Sekjen untuk memberikan tambahan. Terima kasih Bung Ketua Umum. Jadi perlu kami jelaskan sedikit secara kronologis proses yang sudah kami lalui dari pendaftaran sebagai partai politik calon peserta pemilu pada bulan Agustus, tepatnya tanggal 12 Agustus tahun 2022, kemudian putusan dari KPU pada bulan Oktober yang menyatakan prima tidak memenuhi syarat. Dalam tentang waktu tersebut kita mendaftar dengan syarat 100% seluruh kelengkapan persyaratan yang ditentukan. Dalam persyaratan yang ditentukan oleh KPU harus 100%, yang terdiri dari struktur di 34 provinsi, kabupaten, 75% kabupaten, 50% kecamatan, dan 1.000 atau 1/1000 anggota dari setiap kota kabupaten. Persyaratan itu sudah kita penuhi semuanya. Itu sudah 100%. Tetapi dalam proses sampai dengan beberapa hari setelah kita dinyatakan 100% persyaratannya, di dalam sipol KPU persyaratan kita itu turun menjadi 97%. Berarti ada yang error dengan sipol di KPU. Sudah dinyatakan memenuhi syarat 100%, kemudian tiba-tiba di sipolnya turun menjadi 97%. Keterangan yang muncul di sistem informasi partai politik KPU. Nah, kemudian kita sudah melakukan upaya hukum karena ada persoalan-persoalan seperti itu, ya. Kita melakukan upaya hukum dengan mengajukan dalil gugatan ke Bawaslu, antara lain bahwa KPU menerapkan standar ganda karena ada anggota yang di daerah tertentu dengan persoalan NIK, ya, NIK yang dinyatakan belum terdaftar ke dalam daftar pemilih berkelanjutan. Itu ada yang dinyatakan memenuhi syarat, tapi di daerah tertentu ada yang dinyatakan tidak memenuhi syarat. Jadi ada standar ganda yang terjadi dari KPU, yang digunakan oleh KPU. Kemudian juga ada error ya dalam sistemnya, seperti yang tadi saya jelaskan soal penurunnya data presentasi dari 100% menjadi 97%, dan juga ada persoalan-persoalan lain yang berkaitan dengan sipol dan tata cara yang dikeluarkan oleh KPU. Nah, keseluruhan gugatan kita ini dikabulkan oleh Bawaslu. Artinya Bawaslu sudah mengakui bahwa ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh KPU. Sehingga kita diberikan waktu kesempatan 1 kali 24 jam untuk memperbaiki. Jadi Bawaslu mengabulkan sebagian tuntutan kita agar kita diloloskan, tetapi Bawaslu meminta kita memperbaiki dengan berikan waktu hanya 1 kali 24 jam untuk memperbaiki sekitar lebih dari 13.000 data keanggotaan. Nah, persoalan yang muncul kemudian, KPU tidak benar-benar menjalankan apa yang menjadi putusan dari Bawaslu, sehingga beberapa hak atau beberapa bagian ketentuan dari keputusan dari Bawaslu itu tidak benar-benar dijalankan, ya. Dan hak, misalnya kita tidak diberikan kesempatan untuk memperbaiki data keanggotaan yang sudah dinyatakan TMS tidak memenuhi syarat pada masa sebelumnya. Kemudian juga ada kota-kota kabupaten, ya, ada 5 kota kabupaten yang sebelumnya dinyatakan tidak memenuhi syarat, itu sudah dikunci, tidak bisa lagi kita melakukan perbaikan, penambahan data dan sebagainya, dikunci, sehingga 5 kota kabupaten tersebut dinyatakan tidak memenuhi syarat.
Kita sudah mengajukan permohonan, mengirim surat kepada KPU dengan tebusan ke Bawaslu bahwa ini sipol yang kita akses tidak bisa menambahkan data-data tersebut. Nah, tetapi surat kita itu diabaikan. Kemudian di sini sudah terjadi pelanggaran terhadap Prima, sehingga pelanggaran hak politik kita, sehingga kita kemudian melakukan gugatan ke setelah muncul putusan di bulan Oktober, kita mengajukan gugatan ke Bawaslu, ya, ke Bawaslu. Bawaslu menyatakan tidak dapat memproses kasus kami karena kasus ini merupakan tindak lanjut sesuai dengan peraturan Bawaslu. Kasus ini merupakan tindak lanjut dari putusan Bawaslu sebelumnya, jadi tidak dapat diproses. Majulah kami ke Petun, PT UN. PT UN menyatakan tidak dapat menerima karena kasus kami belum merupakan putusan yang final. Jadi harus menunggu putusan final di tanggal 14 Desember. Menunggulah kami sampai 14 Desember. Muncullah putusan final dari KPU tanggal 14 Desember. Tetapi putusan dari KPU ini tidak sesuai dengan PKPU-nya sendiri, yang menyatakan bahwa KPU harus menyebutkan nama-nama partai yang lolos dan nama-nama partai yang tidak lolos dalam verifikasi. KPU hanya mengumumkan nama-nama partai yang lolos, yang tidak lolos tidak disebutkan. Apa akibat hukumnya? Akibat hukumnya adalah ketika kami maju ke Petun, Petun menyatakan kami tidak punya legal standing karena nama kami tidak disebutkan dalam putusan final tersebut. Jadi ini ada semacam desain yang sengaja, sengaja pelanggaran peraturan yang sengaja oleh KPU untuk menggagalkan atau mengebiri hak politik kami. Jadi prosesnya demikian. Nah, ketika sudah sampai pada tahap tersebut, apa kira-kira apa langkah politik atau langkah hukum ya untuk memulihkan hak politik, untuk mendapatkan keadilan? Di mana kami harus mencari keadilan? Ya, ke pengadilan lah tempatnya. Ke pengadilan lah tempat mencari keadilan. Makanya kami datang ke pengadilan negeri dengan tuntutan atau gugatan bahwa KPU telah melakukan perbuatan melawan hukum, ya, dan bahwa kami telah dirugikan akibat perbuatan KPU tersebut, dan bahwa hak politik kami harus dipulihkan. Itu kronologis yang terjadi. Jadi ini sangat jauh dari simpang siur, ya, anggapan atau persepsi tentang apa yang kami lakukan dalam proses ini. Seolah-olah ini terjadi tiba-tiba muncul putusan ini dan kami ini menjadi apa? Bukan, tidak ada hubungan dengan hal-hal yang dipersepsikan itu, karena kami fokus pada bagaimana memulihkan hak politik kami. Gitu. Ada tambahan dari Bung Mangapul selaku Wakil Ketua Umum. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Saya menambahin sedikit aja apa yang disampaikan oleh Ketum dan Sekjen. Halo? Udah ya? Udah bisa ya. Pertama, kami mau sampaikan bahwa Partai Rakyat Adil Makmur itu didirikan dan mengikuti semua prosedur hukum. Mulai dari pendaftaran di Kementerian Hukum dan HAM, pendaftaran di KPU, dan mengikuti semua tahapan pemilu yang diamanatkan oleh Undang-Undang Pemilu. Sebagai partai yang didirikan oleh orang yang juga punya kontribusi besar dalam perubahan dalam proses pembangunan demokrasi di Indonesia, kami tempuh. Ya, itu tadi konferensi pers yang dilakukan oleh Partai Prima yang menanggapi bahwa putusan terbaru yang dinyatakan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang sebelumnya sudah mengabulkan gugatan perdata yang diajukan oleh Partai Prima. Di mana tadi Ketua Partai Prima Agus Jabo juga menegaskan bahwa substansi atau isi gugatan yang mereka sampaikan kemudian dimenangkan oleh PN Jakpus adalah gugatan terkait dengan perbuatan melanggar hukum,
di mana Partai Prima ini menyatakan bahwa KPU dinilai memang menghambat hak warga negara untuk mendirikan parpol yang ikut dalam pemilu setelah kemudian KPU menetapkan bahwa Partai Prima ini dinilai tidak memenuhi syarat dan tidak lolos verifikasi sebagai partai peserta pemilu 2024. Tadi juga sudah dinyatakan bahwa sudah ada upaya-upaya seperti menuju ke Bawaslu begitu ya. Betul. Namun ternyata tidak mendapat respon baik hingga akhirnya mengajukan gugatan ke PN Jakpus dan dikabulkan gugatannya. Betul sekali, di mana sebelumnya ini Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sudah mengabulkan begitu ya gugatan perdata yang diajukan oleh Partai Prima, di mana dalam putusannya Majelis Hakim ini menyatakan KPU telah melakukan perbuatan melawan hukum. Nah, adapun perbuatan melawan hukum yang dimaksud oleh KPU ini adalah menyatakan Partai Prima tidak memenuhi syarat untuk tahapan verifikasi administrasi partai politik calon peserta pemilu 2024. Iya, kita akan lihat nanti dinamikanya seperti apa ke depannya, termasuk dengan juga proses pemilu. Apakah kemudian akan dipengaruhi dengan adanya gugatan-gugatan ini ya.